Baik yang termasuk yang terkena riba ya pelaku riba, kemudian yang terkena dalam riba sebagai pihak penyalurnya dan pihak yang menulisnya terkait itu. Video ini dipersembahkan oleh Radar Bank. Semua orang butuh uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Radar Bank, balik lagi di channel YouTube Radar Bank. Semua orang butuh uang. Gimana nih kabar dari teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Nah, kita masih ada di segmen Tanya Ustadz bersama Ustadz Tito Gusto di sini. Nah, untuk pertanyaan netizen di luar sana yang akan dijawab oleh Ustadz Tito, yaitu terkait dengan hukum dari bunga bank gitu ya Ustadz. Nah, Ustadz silahkan dijawab mungkin untuk mencerahkan teman-teman kita di luar sana. Oke, terima kasih Mbak Rina. Teman-teman sekalian, Radar Bank dimanapun berada, hukum bunga bank itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu mutlak mengharamkan karena menyamakan bunga bank dengan riba, gitu ya. Dan riba itu dilaknat oleh Allah, Rasulullah, diharamkan oleh Allah. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa bunga bank itu hukumnya boleh karena tidak menyamakan bunga bank dengan riba. Riba itu sendiri haram, bunga bank itu adalah bentuk prosedur dari adanya bank tersebut sehingga diperbolehkan. Gitu. Pendapat yang ketiga yaitu menyatakan bahwa bunga bank itu syubhat, sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya. Sehingga dari pendapat ketiga ini saya menyarankan untuk ketika kita harus bermuamalah atau berniaga dengan bank, inilah bank-bank yang syariah. Begitu. Oke, tadi ada 3 yang Ustadz hukumnya. Jadi teman-teman semua kalau misalkan menabung atau pinjam uang di bank itu harus diperhatikan terlebih dahulu Ustadz. Oke, mungkin sudah terjawab teman-teman untuk pertanyaan tadi terkait dengan hukum dari bunga bank gitu ya teman-teman. Nah teman-teman dalam studio di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hukum bunga bank atau yang lainnya? Disilakan. Saya bertanya terkait dengan hukum bunga bank ini ya, karena ini kita harus berhati-hati juga ya Ustaz. Dan banyak masyarakat di sekitar kita itu mengatasnamakan bank gitu ya, padahal dia bukan institusi yang resmi gitu kan. Sehingga bunganya itu misal seperti ini, dia pinjam uang, terus ada yang namanya kelebihan. Kelebihannya itu biasanya kalau kita di bank-bank yang resmi juga ada kan ya. Nah, kelebihan uangnya ini berbunga lagi. Jadi istilahnya kita pinjam, ada uang kelebihannya ini berbunga lagi. Uang kelebihannya ini berbunga lagi terus kayak gitu. Nah, itu apakah riba atau tidak? Oke, terima kasih Mas Mahmud atas pertanyaannya. Untuk ketika kita meminjam uang di bank tentu ada bunga awal yang sudah ditentukan dan ini hukumnya diperbolehkan. Ketika bunga itu menambah lagi, bunganya menambah lagi, nah inilah kelebihan yang tidak diperbolehkan karena ini terjadi tidak dalam kesepakatan akad awalnya. Jadi hukum bunga yang berbunga-bunga lagi ini hukumnya menjadi haram dan termasuk riba. Berarti itu termasuk riba ya? Iya. Berarti kalau misalnya kita bekerja di lingkungan yang seperti itu, yang bunganya ini berarti kita sama saya bekerja di tempat riba. Iya. Terus apa sih hukuman terberat bagi orang yang makan harta riba? Jadi hukum dari orang yang membuat riba ya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya dan tentunya akan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang terlaknat oleh Allah. Begitu. Itu termasuk tadi yang dapat riba itu termasuk yang punya modal, yang meminjam juga termasuk riba ya. Terus siapa lagi? Baik yang termasuk yang terkena riba ya pelaku riba, kemudian yang terkena dalam riba sebagai pihak penyalurnya dan pihak yang menulisnya terkait itu. Semuanya termasuk ke dalam golongan orang yang berbuat riba. Termasuk yang menginformasikannya. Termasuk ya yang informasikan juga. Terus sebagai mukil, sebagai orang yang mewakilkan atau memberikan
sarana prasarana untuk terjadinya riba. Itu juga termasuk ya riba, termasuk pelaku riba. Tapi kalau misalnya tadi kan yang dimaksud riba itu ketika bunganya berbunga. Kalau misalnya banyak nih konten-konten di YouTube, misal di Radar Bank ini lah ya fokusnya dia terkait dengan cara pinjam uang di bank gitu-gitu. Itu kan ada kesepakatan awal, tapi berarti kita juga sebagai konten kreator kita harus menegaskan ya Ustaz. Misalnya bahwa yang dimaksud dengan riba kita nggak memberikan informasi gitu kan, karena banyak juga kan nggak mau juga kita terhimpit atau terjerumus dalam riba. Berarti kan kita harus punya penegasan bahwa yang dimaksud dengan riba di sini, kalau misalnya yang mutlak riba itu ketika anaknya punya anak lagi atau berbunga-bunga. Nah itu kan dimaksud dengan riba ya? Iya. Oh gitu. Oke. Jadi, tapi kalau ada kesepakatan dari awal dan bunganya hanya itu atau kelebihan uangnya hanya itu tidak masalah. Tidak masalah. Begitupun juga di e-wallet, Mas Mahmud. Di e-wallet itu biasanya kita meminjam itu dalam tempo meminjam nih, kita akan membeli barang dengan harga sekian, tapi ini diberikan oleh pihak e-walletnya, diberikan, tapi kita membelinya jadinya tidak kepada penyedia barang, tapi kepada e-wallet itu dengan harga yang lebih tinggi, dan kita mencicilnya tiap bulan. Itu diperbolehkan, tapi ketika kita tidak mampu mencicilnya dan menunggak, nah tunggakannya itu hati-hati, itu adalah riba dan haram. Jadi kita sebagai pengguna e-wallet, kalau kita ingin membeli barang dengan e-wallet, usahakan kita membeli barang dan membayar hutangnya atau tagihannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai kita melanggar jatuh temponya, begitu. Oke, Ustaz. Berarti terima kasih atas informasinya. Jadi kami juga perlu menegaskan ya, ini kan ada beberapa tim dari Radar Bank, ini termasuk juga ada teman-teman di sini, gitu kan. Nah, kebetulan teman-teman di sini itu menginformasikan terkait dengan informasi perbankan. Jadi kan kita juga menegaskan kalau memang itu riba, ya teman-teman jangan ikuti lah. Dan itu mungkin kalau yang riba dan sebagainya itu kan di luar dari konteks dan kendali kami. Kami berusaha untuk memberikan informasi atau kami berusaha untuk memberikan informasi yang memang itu legal, bukan yang ilegal. Kan banyak ya, karena kita jarang banyak juga terjumus di dalam riba dengan tidak sengaja gitu. Tapi kan tetap riba kan Ustaz, seperti Iya, benar sekali. Oke Ustaz, kalau Ustaz sendiri apa pesan-pesan untuk orang-orang yang melakukan riba? Ya, pesan dari kulo sendiri, saya sendiri, bahwa kalau kita sudah kadung terjerumus dengan riba, ya segera bertobat dan istighfar kepada Allah, dan kita beralih dari niaga yang penuh dengan riba itu dengan niaga yang sesuai dengan syariah itu. Terima kasih banyak Ustaz Dito atas jawabannya yang sangat-sangat mencerahkan tentunya ya. Oke teman-teman semua, mungkin sekian ya teman-teman untuk segmen Tanya Jawab di bagian hukum dari pinjam uang di bank gitu ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar terus memberikan manfaat ke teman-teman yang lain gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.